Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Suryani Nasution, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 3, Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2023. NIM 2023 411718. Hari ini Senin 4 Maret 2024. Saya melaksanakan uji kinerja saya. Mohon arahan dari dosen dan paman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Iya, terima kasih. Semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Di sini Ibu akan mencek kerapian kalian. Silakan untuk berdiri. Coba cek dulu bajunya, apa sudah rapi? Sudah rapi semua? Sudah, Bu. Iya, baik. Tolong dicek apa masih ada sampah yang berserakan di bawah meja atau di bawah kursi. Apa masih ada? Tidak, Bu. Baik, terima kasih. Topinya dibuka sewaktu pembelajaran berlangsung. Silakan duduk. Sebagaimana biasa, Ibu akan mengabsen kehadiran. Cek dulu apa masih ada kawan kalian yang belum hadir. Tidak, Bu. Semuanya sudah hadir ya? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ada baiknya kita harus berdoa dulu ya. Berdoa ketua kelasnya supaya maju ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dan mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina. Nabi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Anak-anak diharapkan untuk berdiri. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, merdeka tetap merdeka.
anak-anak dipersilakan untuk duduk. Di sini Ibu akan bertanya tentang pelajaran kita yang kemarin. Apa pelajaran kita yang kemarin? Ada yang tahu? Ya? Apa itu? Iya, sistem pernapasan manusia. Iya, bagus, tepuk tangan dulu. Terus siapa yang masih ingat apa saja sistem pernapasan itu? Ada yang ingat? Iya, silakan. Hidung, Bu, bronkus, bronkiolus, trakea, dan paru-paru, Bu. Iya, yang pertama tadi. Hidung, Bu. Kedua. Bronkus. Terus yang ketiga. Bronkiolus. Terus. Trakea, dan paru-paru, Bu. Iya, tepuk tangan dulu untuk anak ibu. Iya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi organ pencernaan pada manusia. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis organ pencernaan rancangan tiruan sederhana. Selanjutnya, yang terakhir, peserta didik mampu menyimpulkan cara kerja organ pencernaan manusia. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Selanjutnya kita akan penyegaran dulu, yaitu dengan ice breaking. Anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Angkat tangan. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu-lung tangan digulung, ular melingkar di babat bunda, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera kecil. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Ya. Terima kasih, silakan duduk. Di sini Ibu sudah siapkan video tentang pencernaan manusia. Tolong disimak dan dicermati. Nanti setelah itu Ibu akan memberikan karena sudah ada pertanyaan untuk kalian, ya. Hai teman kece, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin, langsung deh nelen air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika buang air besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan di dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan.
Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan, kedua gigi taring untuk merobek makanan, dan yang ketiga gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim hialin. Nah, enzim hialin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi timus yang berbentuk setengah air atau seperti bubur. Yang keempat, masuk nih Soal ke paduan usus anak, halus. orang donan izoluan Timus papan kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, timus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Kelima, penyerapan. Di dalam usus halus juga, tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Keenam, pembuangan sisa. Lalu, sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Kenapa harus tahu tentang pencernaan? Banyak kok gunanya ngerti tentang sistem pencernaan. Yang pertama, menghargai pentingnya makanan bagi tubuh. Kita jadi bersyukur atas makanan yang tersedia untuk kita makan hari ini. Makanan bukan cuma untuk nikmati lidah, tapi juga penting untuk sumber energi dan kesehatan tubuh. Jadi jangan pilih-pilih dan jangan disia-siakan ya. Kedua, mengatur pola makan yang sehat. Kalau sudah tahu cara kerja sistem pencernaan, berikutnya kita usahakan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lengkap dan seimbang setiap harinya. Kerja cita, kerja ilmu, saya cita. Nah, setelah kita tadi mengamati video, di sini Ibu akan bertanya. Nah, yang pertama, mengapa kita perlu makan dan minum? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya. Supaya kita mendapat energi untuk beraktivitas. Supaya kita mendapat energi untuk Beraktivitas. iya, bagus, tepuk tangan. Nah, terus yang kedua, bagaimana makanan dan minuman membantu kita tetap hidup dan beraktivitas? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya? Dengan proses di dalam tubuh kita melalui dari makanan masuk melalui mulut sampai keluar melalui anus. Iya, tepuk tangan. Ah. Terus selanjutnya, siapa yang masih ingat alur proses pencernaan makanan tadi? Nah, yang pertama tadi apa itu? Masih ingat? Yang pertama? Sudah. Yang pertama tadi? Mulut. Terus yang kedua? Kerongkongan. Terus yang ketiga? Lambung. Ya, lambung. Selanjutnya? Usus halus. Terus? Usus besar. Yang terakhir? Anus. Yang terakhir adalah anus. Iya. Di sini ada dua proses pencernaan makanan. Yang pertama di sini adalah
pencernaan secara mekanik, itu yang pertama ya. Dan yang kedua pencernaan secara kimiawi. Di sini yang pertama tadi pencernaan secara mekanik, yaitu pencernaan yang terjadi di rongga mulut, yaitu penghancur makanan oleh gigi dibantu oleh lidah. Terus yang kedua pencernaan secara kimiawi, yaitu pencernaan yang terjadi di dalam rongga mulut, usus dan lambung dengan membutuhkan enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah suatu zat kimia yang membantu proses pencernaan. Iya. Terus tahukah kalian? Di sini gua akan bertanya lagi ya. Alat pencernaan yang ada di dalam tubuh kamu, apa itu alat pencernaan? Yang pertama tadi apa? Mulut. Yang kedua? Kerongkongan. Terus? Lambung. Lanjut. Apa lagi? Iya. Terus terakhir? Iya, bagus. Gambar di bawah ini yang pertama adalah rongga mulut. Ini adalah rongga mulut. Proses pencernaan pertama kali terjadi di dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut makanan dikunyah dan dihancurkan oleh gigi, dibantu oleh lidah. Di dalam mulut itu ada gigi, apalagi lidah, ludah. Ya, gigi itu terbagi 3. Yang pertama gigi seri, terus apalagi? Gigi taring. Terus yang ketiga? Gigi geraham. Ya. Sedangkan lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Terus yang ketiga tadi adalah ludah, berfungsi untuk membasahi makanan. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan setelah dicerna di dalam mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan yang merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Terus yang ketiga adalah nomor 3, apa yang ketiga? Lambung. Dari kerongkongan makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim disebut pepsin. Lambung ini berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut, agak sebelah kiri, tepat di bawah. Coba dulu pegang dulu perutmu. Sebelah kiri, agak ke tengah ya. Itu adalah apa tadi? Lambung. Iya. Selanjutnya, yang keempat apa itu? Usus halus. Ini dia usus halus. Terus usus halus merupakan tempat pencernaan dan penyerapan nutrisi. Pencernaan panjang. Di sini usus terbagi 3. Yang pertama usus 12 jari. Terus usus apa lagi? Usus kosong. Terus yang ketiga usus penyerapan. Ya. Itulah tadi usus halus. Sekarang selanjutnya adalah usus besar. Ini ya, usus besar. Usus besar setelah melewati usus halus, sisa makanan masuk ke usus besar. Terus di dalam usus besar sisa makanan mengalami pembusukan. Berfungsi, usus besar ini berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa dari pencernaan usus halus. Dan yang terakhir adalah apa yang terakhir? Anus. Iya.
fungsinya, tempat keluarnya sisa-sisa makanan, yaitu berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Iya. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah, Bu. Iya. Baik. Tadi Ibu sudah membagikan kelompok. Yang pertama tadi kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Di sini sebelum kita membagikan OLKPD-nya, kita harus ice breaking dulu ya. Kita mulai 1, 2, 3, iya. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lari. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum, hehe. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, haha. Tadi Ibu sudah membagikan LKPD-nya. Di sini ada petunjuk sebelah kiri atas. Di situ untuk mengingat materi tentang organ pencernaan pada manusia. Kerjakan lembar kerja di bawah ini dengan kelompokmu. Jika ada yang kurang, tanyakan nanti sama Ibu ya. Terus cara pengerjaan soal ada sebelah kanan. Berilah nama bagian organ pencernaan pada manusia yang diberi nomor di bawah ini. Seperti yang ini ya. Yang pertama, sesuaikan dengan urutannya ya. Yang pertama tadi contohnya ini adalah mulut. Terus kita tulislah di sini nama organ mulut. Terus apa fungsinya? Kita tulis di samping ya. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah. Baik, Ibu kasih waktunya selama 15 menit. Silakan dikerjakan.
Sudah siap? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah siap, kepada masing-masing kelompok supaya mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Kita mulai dari kelompok A. Kelompok A untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil dari kelompok A. Nama organ rongga mulut. Fungsi: melumatkan makanan dengan bantuan lidah, gigi, air liur dan enzim amilase. 2. Kerongkongan. Fungsinya sebagai saluran penghubung antara mulut dan lambung. 3. Lambung. Fungsinya mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik dibantu oleh gerakan otot dinding lambung, secara kimiawi dibantu oleh enzim. 4. Usus halus. Fungsinya mencerna dan menyerap sari-sari makanan. 5. Usus besar. Fungsinya menyerap air dan garam-garaman. 6. Anus. Fungsinya tempat keluar sisa-sisa makanan. Iya. Untuk kelompok lain silakan simak dan tanya hal yang menurut Anda perlu. Kelompok B, apa ada pertanyaan? B, C. Selanjutnya? Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Ya, silakan duduk. Terus selanjutnya kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin membacakan hasil kerja kami. Mulut fungsinya melumat makanan dengan bantuan lidah, gigi, air liur, dan enzim amilase. Kerongkongan fungsinya sebagai saluran penghubung antara mulut dan lambung. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin membacakan tugas kami. Mulut fungsinya melumat makanan. 2. Kerongkongan fungsinya sebagai saluran penghubung antara mulut dan lambung. 3. Lambung fungsinya otot dinding lambung secara kimiawi dibantu oleh enzim. 4. Usus halus fungsinya mencerna dan menyerap sari-sari makanan. 5. Usus besar fungsinya menyerap air dan garam-garaman. 6. Anus fungsinya tempat keluar sisa-sisa makanan. Iya. Ada lagi yang ingin menanggapi kelompok D? Iya. Fungsi mulut masih kurang lengkap. Seharusnya itu adalah melumat makanan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok D. Silakan duduk. Selanjutnya, di sini ada analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Yaitu alur pencernaan pada manusia dimulai dari mulut, kemudian makan melewati kerongkongan menuju usus halus. Setelah diproses usus halus selesai, sisanya menuju ke usus besar, dan terakhir sisa yang tidak bisa diserap tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Iya, itulah pelajaran kita yang tadi. Itulah pelajaran kita yang tadi ya. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah. Di sini Ibu akan membagikan kerja lembar refleksi, yaitu
Di sini mengisi atau sesuai perasaanmu yang sebenarnya. Terus nama jangan lupa dan kelas ditulis ya. Isi sesuai dengan perasaanmu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah pembelajaran ini? Jawabannya tinggal dilingkari saja ya. Lingkari jawabannya. Sudah mengerti? Ibu kasih waktunya selama 3 menit. Lembar observasinya tadi udah Ibu bagi ya. Di sini Ibu kasih waktu selama 3 menit. Dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, dikumpul 1 orang ke depan dalam 1 kelompok. Terima kasih. Selanjutnya kelompok C. Terakhir kelompok D. Baik, kesimpulan berdasarkan pembelajaran tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk mendapat energi kita perlu makan dan minum, dan proses mengubah makanan dan minuman menjadi energi dimulai dari mulut sampai sisa yang tidak bisa diserap tubuh dikeluarkan melalui anus ya. Pelajaran untuk hari esok. Di sini ada pelajaran kita bagaimana aku tumbuh besar. Itulah pelajaran kita untuk hari esok. Bukunya dibaca di rumah ya, supaya besok tidak ada lagi yang kebingungan ya. Di sini Ibu akan menyampaikan pesan moral. Ingat apa yang Ibu pesankan ini ya. Di sini bila kamu tidak dapat menjadi matahari, cukuplah dengan menjadi lentera yang dapat menerangi sekitar kita. Bila kita tidak dapat berbuat sesuatu untuk seseorang, maka berdoalah untuk kebaikan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya supaya maju ke depan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, silakan duduk.
Terima kasih kepada anak kami, ketua kelasnya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu ucapkan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.